Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferzelia Nitami, mahasiswa Pasca Sarjana atau Magister Manajemen UNP. Pada saat hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman materi di dalam minggu ketujuh ini. Di mana di materi minggu ketujuh ini, di dalam mata kuliah analisis Big Data, kita akan membahas tentang association rule atau metode asosiasi. Baiklah, analisis asosiasi atau association rule meaning adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara satu kombinasi item. Contoh aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seseorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan contoh. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisasi atau menganalisis keranjang belanja di pasar swalayan. Analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah market basket analysis. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik dari data mining. Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi, yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien. Metode asosiasi ini atau model asosiasi ini di dalam machine learning ini termasuk ke dalam supervised learning, di mana analisis asosiasi berguna untuk mengungkapkan hubungan yang menarik yang tersembunyi dalam dataset besar. Hubungan yang terungkap tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi atau association rules, atau himpunan item yang sering muncul. Algoritma association rules atau aturan asosiasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Dalam dunia bisnis, sering disebut dengan affinity analysis atau market based analysis. Algoritma asosiasi akan mencari aturan yang menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut. Algoritma aturan asosiasi berangkat dari pola if intention dan consequent, bersamaan dengan pengukuran support dan confidence yang terasosiasi dalam aturan. Proses learning pada algoritma aturan asosiasi tujuannya untuk mencari atribut yang muncul secara bersamaan dalam satu transaksi. Algoritma asosiasi ini biasanya digunakan untuk analisa transaksi belanja dengan konsep utama adalah mencari produk atau item mana yang dibeli secara bersamaan. Pada pusat perbelanjaan, banyak produk yang dijual sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos tinggi karena sifatnya yang kombinatorial. Algoritma aturan asosiasi seperti a priori algoritma dapat memecahkan masalah ini dengan secara lebih efisien. Jenis aturan asosiasi yang pertama yaitu algoritma a priori. Selanjutnya generalized rule induction dan algoritma hash-based, di mana contohnya seperti analisis pembelian di suatu pasar swalayan dapat diketahui berapa besar kemungkinan seseorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan kondisi tersebut, pemilik swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang promosi pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang lebih efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi. Pentingnya tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama yaitu support atau nilai penunjang, di mana kita mengetahui tentang presentasi item tersebut dalam database. Selanjutnya, confident atau nilai kepastian, seperti kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi.
Nah, selanjutnya metodologi dasar analisis asosiasi, di mana analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut, seperti support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per transaksi total. Sedangkan untuk mencari nilai support dari dua item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Seperti support A, B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi. Contoh kasusnya seperti roti mentega, susu, support 40% dan confident 50%, di mana aturan tersebut artinya 50% dari transaksi database yang memuat item roti dan mentega juga membeli susu. 40% dari keseluruhan transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut. Seseorang pelanggan yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Aturan tersebut cukup signifikan karena memiliki 40% dari catatan transaksi selama ini. Sebagai contoh, terdapat database dari transaksi belanja pasar swalayan, seperti terjadinya transaksi item yang dibeli seperti susu, teh gula roti, teh gula di transaksinya. Selanjutnya di transaksi keempat seperti susu roti, di yang transaksi kelima seperti membeli susu gula roti, di transaksi keenam seperti teh gula, selanjutnya gula kopi susu, selanjutnya gula kopi susu seperti selanjutnya yaitu susu roti kopi, selanjutnya transaksinya gula teh kopi. Di mana representasi dalam bentuk database transaksional menghasilkan item yang dibeli seperti jumlah transaksinya. Selanjutnya, format tabular. Misalkan D adalah himpunan transaksi yang dipresentasikan dalam tabel transaksi di atas, di mana setiap transaksi T dalam D mempresentasikan himpunan item yang berada dalam tabel. Himpunan item yang dijual seperti teh, gula, kopi, susu, roti. Jika kita memiliki himpunan item A, misal susu dan gula, dan himpunan lain B, misalnya kopi, maka aturan asosiasi akan berbentuk jika A, maka B, di mana attendance A dan konsekuen B merupakan subset dari dan jika A dan B merupakan mutually eksklusif, di mana aturan jika A dan B tidak berarti jika B, maka A. Definisi di atas tidak berlaku untuk aturan trivial seperti jika kopi dan gula, maka kopi. Seorang analis mungkin saja hanya akan mengambil aturan yang memiliki support atau confidence yang tinggi. Aturan yang kuat adalah aturan yang melebihi kriteria support dan atau confidence minimum. Misalnya, seseorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari 35%. Sebuah item set adalah himpunan item-item yang ada dalam I. I adalah himpunan item yang dijual. Selanjutnya, pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, kemudian dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confident dengan menghitung confident aturan positif A maka B. Nilai confident dari aturan A dan B diperoleh dari rumus confident sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per jumlah transaksi mengandung A. Dari F3 yang telah ditemukan dapat dilihat besarnya nilai support dan confident dari calon aturan asosiasi. Di mana misalnya ditetapkan nilai confident minimal 60%, maka aturan yang bisa terbentuk adalah dengan dua attendance. Di mana jika membeli gula dan kopi, maka akan membeli susu.
Jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula. Di mana hasil ditemukan, jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula. Di mana yaitu 2/3, di mana jumlahnya yaitu 67%. Baiklah, sekian materi pemahaman saya di dalam minggu ketujuh ini. Kalau terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya, Ferzaliani Tami, mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.